materi statistika. Perkenalkan, nama saya Nisrin Haris, saya Kirana Raisa Paramita, Saya Atikal Ciataki. saya Nadira Sarianto, saya Murasya Yahya. Saya Muhammad Ando. Saya Muhammad. Oke, halo semuanya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar statistika. Nah, sebelum teman-teman akan lebih mempelajari tentang sampel, data, terus juga macam-macam yang ada di statistika, kita akan mempelajari tentang dasar statistikanya dulu nih teman-teman. Nah, pertama, apa itu statistika? Ini adalah pertanyaan yang paling mendasar dan juga paling simpel yang masih bakal ditanyain sih. Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, dan juga menganalisis data. Nah, biasanya statistika ini digunakan untuk penelitian-penelitian gitu teman-teman. Nah, selanjutnya jenis-jenis data yang ada di statistika tuh apa aja sih? Nah, jenisnya itu adalah kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, pasti dari beberapa teman-teman masih pada bingung ya, apa sih bedanya kualitatif dan juga kuantitatif? Nah, sini aku kasih tahu teman-teman. Nah, kualitatif itu adalah jenis data yang tidak menggunakan angka. Kalau misalnya kita lihat dari katanya ada kualitatif, yaitu kualitas. Berarti kualitas dari suatu data itu nggak melulu tentang angka ataupun hitungan-hitungan ya teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya kualitatif itu biasanya membahas tentang jenis kelamin, jurusan kita, atau apapun itulah ya. Nah, selanjutnya adalah data kuantitatif. Kuantitatif itu kalau misalkan dalam bahasa Inggris yaitu quantity. Nah, yang dimana artinya adalah angka-angka. Berarti kalau misalkannya kita melakukan penelitian menggunakan data kuantitatif, berarti kita itu melakukan penelitian dengan data angka-angka ya teman-teman. Contohnya seperti data distrik, data kontinu. Nah, semua data-data itu menggunakan angka. Oke, selanjutnya adalah kalau misalkannya kita ingin melakukan suatu penelitian, apa aja sih yang ada di dalam penelitian tersebut? Apa aja yang bakal kita gunakan? Nah, pertama ada yang namanya populasi. Apa sih populasi? Apakah populasi di masyarakat? Wah, banyak banget dong. Enggak teman-teman. Nah, populasi ini tergantung dengan orang-orang yang meneliti. Mereka itu tuh ingin meneliti sebuah kelompok seperti apa sih? Nah, jadi kalau misalnya populasi sendiri ialah seluruh objek, oke? Seluruh objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Nah, contohnya seperti apa nih teman-teman? Contohnya seperti seluruh siswa kelas 8 di sekolah. Nah, berarti di sini tuh adalah seluruh yang bakal menjadi objek penelitiannya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah sampel. Sampel itu adalah sebagian dari populasi yang mewakili untuk diteliti. Contohnya seperti 30 siswa dari kelas 8 yang dipilih untuk survei. Oke, mungkin dari penjelasan tadi teman-teman masih bingung nih, apa sih bedanya populasi dan juga sampel? Gimana cara bedain kalau misalkan di sebuah soal kita tiba-tiba ditanya populasi dari soal di atas itu berapa atau sampel dari soal di atas itu berapa? Nah, supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk jawabnya, jadi kalau misalnya populasi itu teman-teman bayangin deh, kalau misalkannya dalam sebuah penelitian, misalkannya teman-teman itu sebagai peneliti, nah teman-teman itu ingin meneliti tentang sebuah kebun binatang. Isi dari kebun binatang itu kan banyak banget ya, ada jerapah, terus juga ada kuda nil, ada gajah, dan banyak lainnya. Nah, itu namanya populasi, berarti semua hal yang ada di kebun binatang. Tapi kalau misalkan dibicarakan tentang sampel, misalkannya teman-teman tuh hanya dikhususkan atau ya teman-teman hanya ingin meneliti beberapa saja, yaitu dari kebun binatang, misalnya teman-teman mau meneliti beberapa binatang mamalia dari kebun binatang A gitu misalnya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja sih dari penjelasan dasar tentang statistika kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Nanti penjelasannya akan dilanjut dengan sesi berikutnya. Bye-bye semuanya. Baik, selanjutnya ada penyajian data. Yang pertama ada jangkauan yang dilambangkan dengan J, yaitu ada selisih data terbesar dan terkecil. Nah, secara J adalah X max dikurangi X min, yang mana X max adalah data terbesar dan X min adalah data terkecil. Lanjut, banyak kelas ditanda dengan K, yang harusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yang dimana N adalah banyaknya seluruh data, dan nanti hasil dari K ini bisa dibuatkan dengan angka terberikutnya. Lalu ada panjang interval yang ditandai dengan I, adalah jarak antara tepi atas dan tepi bawah. Rumusnya adalah I sama dengan R dibagi K, yang dimana R adalah rentang atau jangkauan, dan K adalah banyak kelas. Lanjut, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah yang ditandai dengan TB, dapat disebut dengan DB dikurang 0,5, yang dimana DB adalah nilai terkecil dari interval kelas. Dan terus tepi batas atas atau TA dapat disebut dengan BA ditambah 0,5, yang dimana BA adalah nilai terbesar dari interval kelas. Lanjut ke tabel. Tabel adalah penyajian data yang disusun menggunakan baris dan kolom. Nah, contohnya di sini ada kelasnya, total dari frekuensinya, lalu intervalnya. Lanjut, histogram adalah grafik batang yang saling berhimpitan untuk menggambarkan penyebaran frekuensi pada data kelompok menggunakan tepi kelas. Contohnya ini, jadi ini tuh tepi kelas di sini, lalu sini frekuensinya. Nah, bedanya histogram dengan diagram batang biasa, diagram batang kan masih ada gapnya di sini, masih ada space-nya. Nah, kalau misalnya histogram itu benar-benar dempet.
Lanjut ke polygon frekuensi, yaitu grafik yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas untuk menunjukkan tren atau bentuk distribusi data. Di sini titik tengahnya disari dengan 45 ditambah 53 dibagi 2 misalnya. Di sini ada titik tengahnya, lalu sini ada frekuensinya. Lalu ogif adalah kurva yang menunjukkan pertumbuhan frekuensi kumulatif baik meningkat positif maupun menurun negatif. Contohnya di sini ini ogif positif, jadi dia selalu meningkat ke arah sini. Contohnya di sini frekuensinya, lalu di sini adalah kelas-kelasnya. Nah, sekian penjelasan penyajian data dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita lanjut ke bagian kedua di mana tadi udah dijelasin tentang dasar-dasar statistika. Sekarang aku ingin jelasin tentang ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu ada data tunggal, yang kedua ada data berkelompok. Nah, aku jelasin tentang data tunggal dulu. Jadi data tunggal yang pertama ada mean atau biasa disebut dengan rata-rata. Nah, untuk data tunggal, cara nyari rata-rata ini kita harus mencari jumlah seluruh nilai data lalu dibagi sama banyaknya data. Kalau dalam format rumus itu caranya adalah x bar sama dengan sigma x dibagi dengan n. Selanjutnya adalah media atau biasa kita sebut dengan nilai tengah. Jadi media ini terbagi jadi dua lagi. Jika jumlah datanya kecil, rumusnya adalah ne sama dengan x n plus 1 lalu dibagi dengan 2. Jika jumlah datanya nanti genap, maka rumusnya adalah ne x n per 2 ditambah x n per 2 ditambah 1 baru dibagi 2. Selanjutnya ada modus atau kita sebut M. Jadi modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam data tersebut. Jadi untuk modus ini sebenarnya tidak ada rumusnya untuk data tunggal. Jadi aku akan berikan contoh. Contohnya adalah data nilai matematika sekarang misalnya ada 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa modus itu ada 7 karena 7 muncul sebanyak 3 kali, sedangkan yang lainnya itu 6 muncul sekali, 8 2 kali, 9 sekali, 10 2 kali. Maka modusnya adalah 7. Selanjutnya kita lanjut ke data berkelompok. Untuk data berkelompok juga sama ada 3. Yang pertama itu adalah mean atau rata-rata juga, perbedaannya hanya di rumus. Jadi kalau untuk data berkelompok, rumus mean itu adalah x bar sigma fi dikali xi lalu dibagi dengan sigma fi lagi. Jadi untuk fi itu adalah frekuensi, sedangkan xi itu nilai tengah kelas. Jadi nanti akan diberikan data nilai dan juga frekuensi, nanti kalian mencari nilai tengahnya lalu dikalikan. Terus selanjutnya adalah median. Untuk data berkelompok, rumus median adalah ms sama dengan tb atau tb itu lebih bawah kelas terus seper 2n, di mana n itu adalah jumlah data, lalu dikurangi dengan sigma fsne. Sigma fsne ini adalah frekuensi sebelum kelas median, lalu dibagi dengan frekuensi median. Lalu setelah itu dikali dengan t atau panjang kelas. Sigma fsne ini juga terkadang diganti dengan frekuensi kumulatif atau f-kum. Jadi antara f-kum dan fsne ini sama saja. Lalu yang terakhir adalah modus. Untuk di data berkelompok, modus ini sendiri ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah F sama dengan TB atau di bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali P per tambah kelas. Nah, untuk D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya atau yang di atasnya. Lalu D2 itu sendiri adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya atau yang di bawahnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelas saya. Terima kasih. Dan nanti kita masuk ke ukuran penyebaran data. Nah, di ukuran penyebaran data ini ada data tunggal dan juga data tunggal berkelompok. Ada beberapa poin dari ukuran penyebaran data ini, ada range atau jangkauan, ada simpangan rata-rata, dan juga ada kuartil. Nah, kita masuk ke yang pertama itu range. Rumusnya sendiri adalah J sama dengan X max dikurang dengan X min. J itu adalah jangkauan atau range, X max adalah nilai terbesar dari data tersebut, dan X min adalah nilai terkecil dari data tersebut juga. Yang kedua ada simpangan rata-rata. Rumus dari simpangan rata-rata ini adalah SR sama dengan sigma XI dikurang dengan X bar dibagi dengan N. Kita masuk ke keterangannya. SR itu adalah simpangan rata-rata. XI adalah data ke I atau kayak data pertama atau data kedua tergantung dengan nilainya nanti. Yang ketiga ada X bar itu adalah rata-rata. Jadi nanti ada beberapa angka lalu kita hitung rata-ratanya dan itu adalah X bar. Dan N adalah banyak data dari angka-angka nanti. Yang ketiga ada kuartil. Nah, kuartil ini ada rumusnya beda antara kuartil tunggal dan juga kuartil tunggal berkelompok. Kalau yang range dari simpangan rata-rata itu rumusnya sama antara data tunggal dan juga data tunggal berkelompok. Rumus dari kuartil tunggal itu sendiri ada Q1 sama dengan N ditambah 1 dibagi 4, dan Q2 adalah 2 dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 4. Yang ketiga itu Q3 sama dengan 3 dikali N plus 1 dibagi dengan 4. Nah, kita masuk ke rumus yang tunggal berkelompok dari kuartil. Ada dua, yaitu ada yang ganjil dan juga yang genap. Kita bahas dari yang ganjil dulu. Rumusnya itu adalah QI sama dengan XI dibagi 4 dan kurung N plus 1. Nah, itu kita masuk ke keterangannya. XI itu adalah kuartil ke I, yaitu misalkan Q1 berarti kuartil 1, Q2 berarti kuartil 2. Terus XI-nya itu adalah data ke I, yaitu misalkan ini Q2 berarti XI-nya itu adalah 2 gitu. Terus N adalah banyak datanya. Terus masuk ke yang genap. Rumusnya adalah Q1 sama dengan Q1 dibagi dengan 4 dikali dengan I kali N plus 2. Nah, keterangannya sama kayak tadi, kuartil QI itu adalah kuartil 1 ke I, ya tergantung dengan kuartil berapa. Sama juga kayak tadi, XI-nya itu adalah data ke I, N-nya itu adalah banyak datanya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, materi selanjutnya adalah peluang dasar. Di peluang dasar itu ada 3. Yang pertama, ruang sampel yang dilambangkan dengan S. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Nah, yang kedua itu ada titik sampel. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Selanjutnya ada yang ketiga, kejadian. Kejadian adalah himpunan bagi ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Oke, kita masuk ke contoh soalan. Yang pertama, contoh soalan kita memiliki sebuah koin. Kita lempar. Dalam melempar koin, kita memiliki 2 kemungkinan, yaitu muncullah sisi angka dan gambar. Lalu kita masuk ke titik sampel. Karena di ruang sampel ini ada 2 angka dan gambar, dari titik sampel itu ada 2. Nah, kita masukin dah tuh n buka kurung s sama dengan 2. Oke, selanjutnya yang kejadian. Sebenarnya kejadian itu sama yang tadi bilang di awal, muncullah 2 sisi, yaitu mungkin keluar angka dan gambar. Rumusnya di sini ada p sama dengan p buka kurung a sama dengan na dan ns. Na itu apa sih? Jadi na itu adalah banyak anggota kejadian A. NS banyak anggota dan ruang sampel. Oke, sekian. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu soal TBK tahun 2024. Kita bacakan dulu soalnya. Nilai rata-rata hasil ulangan matematika kelas 12D yang terdiri atas 36 orang siswa adalah 81. Jika nilai rata-rata siswa laki-laki dan perempuan berturut-turut adalah 79 dan 85, maka selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah berapa orang? Di opsinya A6, B8, C10, D12, E14. Jawabannya, kita cari dulu yang diketahui. Tadi kan yang diketahui itu jumlah siswanya ada 36 orang, berarti N-nya sama dengan 36. Lalu nilai rata-ratanya adalah 81, berarti X-bar-nya sama dengan 81. Nah, rata-rata siswa laki-laki dan perempuan itu adalah 79,85. Berarti X-bar laki-lakinya adalah 79 dan X-bar perempuannya adalah 85. Nah, untuk mencari perbandingannya, kita pakai cara cepatnya, yaitu kesini guys. Yaitu nilai laki-laki dibandingkan nilai perempuan sama dengan mutlak X-bar dikurang, dan jangan lupa untuk ini tuh pindah ruas menjadi yang nilai perempuan itu di atas, yang nilai laki-laki itu di bawah, yaitu menjadi X-bar dikurang X-bar perempuan per X-bar dikurang X-bar laki-laki, yaitu sama dengan 81 dikurang 85 per 81 dikurang 79. Lalu berarti kan hasilnya sama dengan nilai laki-laki dibandingkan nilai perempuan itu sama dengan mutlak 4/2. Nah, untuk mencari perbandingan itu kan harus positif, jadinya kenapa kita pakai mutlak, yaitu menjadi 4/2. Ini bisa kita perkecil lagi menjadi 2/1, karena dibagi 2, jadi 2/1. Step selanjutnya, maka perbandingan antara nilai laki-laki dan perempuan adalah 2/1, sesuai yang tadi di sini. Nah, untuk mencari selisihnya itu kita nggak perlu lagi menjumlahkan satu-satu, jadi langsung aja 2 dibanding 1 itu kan 1, kita taruh di sini 1. Lalu kita jumlahkan 2 ditambah 1 menjadi 3. Jadinya 1/3 dikali jumlah siswanya, yaitu 36. Lalu 1/3 dikali 36 ini bisa kita perkecil, jadinya 36 dibagi 3 yaitu 12. Ini menjadi 1. Jadinya kan 1 dikali 12, yaitu hasilnya 12. Itu ada jawabannya di D. 3. Makasih. Oke, next kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Jadi, kita ada soal UTBK dari tahun 2024. Jadi, soal itu, jika rata-rata dari 2, 3, X dan-nya adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan-nya adalah jadi di opsinya itu ada 4,6, 5, 5,6, 6, dan yang terakhir 5,4. Gimana cara jawabnya? Jadi untuk rumus main tersendiri itu ada dari total nilai dibagi jumlah data. Nah, yang pertama 2 tambah 3 tambah X tambah Y. Ini dari mana? Ini dari sini ditambahin, dan 4-nya dari total data ini ada 1, 2, 3, 4 sama dengan 5. Jadi 2 tambah 3 tambah X tambah Y bagi 4 sama dengan 5. Jadi di 2 tambah 3, 5, jadi 5 tambah X tambah Y bagi 4 sama dengan 5. Lanjut, 4 nanti dipindah ruas ke sini, jadi 5 tambah X tambah Y sama dengan 20. 20-nya dari mana? Dari 4 kali 5. Jadi, terus 5-nya dipindah ruas jadi ke kanan, jadi dari plus jadi min-nya. X plus Y sama dengan 20 kurang 5, jadi X plus Y sama dengan 15. Next ke step selanjutnya yaitu, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah jadi ini ditambah langsung aja kayak awal kayak tadi, jadi 4 tambah 5 tambah 6 tambah X plus Y sama dengan 5, dibagi 5. 5-nya dari total data ini semua langsung ditotalin nilainya, jadi 15 tambah X tambah Y dibagi 5. Nah, langsung aja 15 tambah 15 nya dari mana? Dari X plus Y tadi, kan tadi udah dihitung, jadi 15 X plus Y-nya itu langsung ditotalin, 15 tambah 15, 30 dibagi 5, 30 dibagi 5 totalnya 6. Jadi ada di option D ini. Sekian penjelasan tentang materi statistika dari kami. Semoga semuanya mudah